Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas sebuah perusahaan pengangkutan batubara nih yang akan segera bagi dividen interim yang kedua kalinya nih tahun ini ya. Jadi udah 2 kali bagi dividen interim ya, cukup luar biasa ya. Sebelum kita mulai masuk ke emiten tersebut, saya ingin menginformasikan beberapa video yang sudah saya buat ya. Yang terbaru adalah perusahaan listrik swasta nih yang bakal kasih dividen interim jumbo juga. Lalu ada Sido muncul ya, yang memberikan bocoran besaran dividen dia di tahun 2023 ini ya, di acara public expose-nya. Lalu ada saham bank yang masih merugi di tahun 2023 tapi ada kemungkinan akan menjadi turnaround company ya di tahun 2024 ya. Dan juga ada Telkom, lalu ada tentang semen ya, Semen Indonesia dan Indosemen khususnya. Jika teman-teman berminat menonton video-video ini, nanti bisa teman-teman cari di linknya ya di kolom deskripsi ya, atau nanti ya ubek-ubek aja ya channel Investor Jelata di bagian playlistnya. Oke, kita masuk ke perusahaannya ya. Perusahaannya adalah PT Dana Brata Luhur ya, dengan kode ticker TEBE ya, TB ya, dimana perusahaan ini bergerak di bidang infrastruktur sumber daya energi ya, khususnya pengangkutan batu bara ya. Lalu dia berdiri tahun 2008 ya, dan saat ini karyawannya ada 232 orang. Ya, ini berdiri di tahun 2008. Lalu kita langsung aja nih ya. Nah, ini ya 2019 ya baru dia tercatat di Bursa Saham Indonesia ya. Nah, perseroannya ini ya, komposisi kepemilikan sahamnya ya mayoritas dikuasai oleh PT Prima Mineral Utama nih sebesar 39,31%. Lalu publik 29,6 ya. Dan sisanya bisa lihat di sini ada South Bay Capital ya, Hodge Venture, BT ini biasanya di Singapura ya. Lalu Andika Raya Semesta, PT Transkualindo dan PT Robas Buana Tungga ya. Nah, dari si TB ini memiliki beberapa entitas anak usaha ya, Pelabuhan Talenta Bumi, lalu ada Talenta Bumi dan Talenta Bumi Energi ya. Nah, Talenta Bumi ini perusahaan penyedia jasa infrastruktur penunjang batubara. Lalu Pelabuhan Talenta Bumi ya, perusahaan penyedia jasa kepelabuhan ya, sesuai namanya pelabuhan. Lalu Talenta Bumi Energi yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar. Ini dari public expose kalau nggak salah di bulan apa ya, Agustus apa gimana ya, silakan teman-teman cek lah. Kalau nggak salah public expose-nya Agustus 2003 ya terakhir ya. Nah, di situ ada pertanyaan nih, apa prospek ke depan perseroan setelah dimilikinya izin BUP ya. Jadi BUP itu adalah Badan Usaha Pelabuhan ya. Kalau sudah memiliki izin BUP, nanti dia bisa ngangkat berbagai macam komoditas ya, bukan cuma batu bara. Nanti dia bisa ngangkat nikel gitu ya, ngangkut nikel ya, mungkin kayu juga gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu ada pertanyaan juga, apa tarif angkut batu bara untuk kuartal 3 dan 4 akan tetap sama mengingat harga batu bara yang menurun ya. Nah, jadi tarif angkut batu bara itu mengacu kepada harga acuan batu bara. Jadi ketika harga batu bara turun ya, jadi nyewa kapalnya juga ntar harganya turun gitu ya. Karena kan kasihan ya kalau harga batu baranya lagi turun, harga nyewa kapalnya sama ya, bisa ini ya, rugi ya perusahaan batu baranya. Jadi memang harga sewa alat angkutnya itu menyesuaikan dengan harga batu bara. Oke, jadi ada kemungkinan juga ya di kuartal 4 ini karena harga batu bara juga di situ-situ aja ya, tidak naik-naik ya, malah mungkin cenderung turun ya. Ada kemungkinan juga di kuartal 4 ada penurunan gitu ya dari pendapatan si TB ini. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman ya yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini. Dan jika teman-teman merasa video-video di channel Investor Jelata berguna untuk teman-teman ya, silakan untuk diklik like-nya dan juga komen silakan, dan share juga ya ke medsos teman ya, atau WG teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya ke bagian keuangannya. Kita flashback dulu ke tahun 2022, di mana pendapatan dari TB ini naik 74,5% ya, dan profitnya naik luar biasa ya, 98% nih. Yang di tahun 2021 tuh 164 miliar, di tahun 2022 menjadi 325,45 miliar. Nah, bagaimana di tahun 2023? Bisa lihat sini kuartal satunya cukup baik ya, revenue naik 63% dan profitnya juga masih
naik sangat banyak 95%. Tapi di kuartal 2 dan kuartal 3 nih ya, mulai terjadi penurunan ya 18 dan 40%. Begitupun profitnya turun ya sekitar 26% di kuartal 2 dan juga 55% di kuartal 3 ya, dibandingkan dengan kuartal 3 2022 nih ya. Nah, kalau dijumlahkan ya dari bulan Januari sampai dengan September, pendapatan dari TB ini turun deh 12,74% nih. Lalu jumlah laba beban pokok penjualan juga naik ya, jadi pendapatannya turun, beban pokok penjualannya naik nih 2,62%, sehingga jumlah laba brutonya tuh turun lebih dalam lagi ya 22,97%, dan laba bersih yang bisa dibagikan kepada interest induk ya itu turun ya 23,5%. Kalau kuartal 3 dibandingkan kuartal 2 ya, sebenarnya kuartal 3 itu lebih bagus ya pendapatannya ya, 149 miliar dibandingkan 141 miliar. Jadi ada kenaikan 5,67. Begitupun dengan profitnya ya. Di kuartal 3 ini 55 miliar, di kuartal 2 kan 51 miliar. Jadi ada perbaikan secara kuartal 2 versus kuartal 3 ya. Ada kenaikan profit sebesar 7,84%. Nah, ini dari rasionya ya, dari laporan keuangan kuartal 3 yang disetahunkan, rasio dari TB ini ya, PR-nya 4,31, dimana ini bisa dibilang rendah ya, terutama kalau kita lihat di 2019 ya, itu sampai 52,37 kali ya. Tapi biasa ya, ini kan karena dia IPO di 2019 tadi ya, biasanya di pas IPO tuh rasio-rasio PR dan PBV saham-saham IPO tuh kan tinggi, IPO kan tinggi-tinggi ya, jadi ya tidak bisa jadi acuan juga ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan 2021, 2022 ya dia menengah lah ya, tidak terlalu mahal tapi tidak terlalu murah juga gitu ya kalau dilihat secara per. Lalu PBV-nya 0,88 ya, ini juga bisa dibilang terendah ya dibandingkan 3 tahun terakhir nih ya, dimana dia biasanya 1,03, 1,04 gitu ya. Dan ROE-nya 20,57% ya, cukup besar ya, dengan DER yang sangat rendah, jadi cukup sehat lah ini pasti ya karena hutangnya kecil ya. Dan TB ini masuk ke sektor energi dan subsektornya oil, gas, and coal ya, dimana per rata-rata subsektor ini 5,89, jadi si TB ada di bawah rata-rata subsektornya, PBV subsektornya 2,21, PTB juga di bawah rata-rata ya, dan DER-nya juga 0,67. Jelas TB jauh lebih bagus ya dibandingkan rata-rata subsektornya nih. Oke, nah sekarang kita bandingkan dengan perusahaan sejenis lah ya, seperti Maha, PSSI, dan Bull ya. Bull apa ya, Buana Lintas apalah gitu ya. Dan kalau Akra ya dia ada transportasi juga, cuman dia lebih ke minyak ini ya, minyak kayak bensin ya, minyak bumi lah gitu ya, dan dia trading juga ya. Oke, nah bisa lihat di sini earning persennya paling tinggi ya TB ya di antara 5 perusahaan ini. Untuk pernya yang paling terlihat murah ya si Bull ini ya, tapi ya lumayan lah TB ya, jauh lebih kecil dibandingkan Maha maupun Akra nih ya. Sedangkan untuk PBV ya paling kecil ini si Bull ya, lumayan juga si Bull ini ternyata nih. Dan TB yang kedua nih paling kecil ya 0,88. Jadi kalau dibandingkan Maha ya maupun si Akra ya jelas nih si TB lebih menarik lah ya kalau secara dilihat secara rasio ya. Dan ROE-nya juga dia kedua tertinggi ya setelah PSSI ini ya. Ketiga ya. PSSI, Bull, baru si TB. Untuk DER bisa dilihat ya, tidak ada saingan, TB ini yang paling kecil ya, 0,1 ya. Jadi yang hutangnya paling sedikit di antara 5 perusahaan ini. Jadi cukup menarik lah ya si PER-nya maupun PBV dan ROE-nya. TB ini lumayan ya. Dia hanya kalah dari si Bull nih ya, tapi dia DER-nya jauh lebih sehat ya. Bull kan nih utangnya cukup banyak ya, karena DER-nya 1,49 nih. Oke, ini chart dari TB ya. Hari ini udah naik ya. Sebenarnya pengen bikin video ini di weekend ya, cuman nggak sempet jadi baru dibikin sekarang ya. Jadi kemarin udah sempat buat nih karena ada resisten di 765, ternyata di hari Senin ini ya dia naik, udah naik tinggi tuh ya, sampai ke berapa nih tadi ya, high-nya 830 kali ya. Mungkin karena sudah banyak yang tahu juga akan bagi dividen gitu ya, jadi dia sempat naik.
ke 830-an mungkin ya. Lalu tutup di 790. Jadi dia sudah menembus resistennya 765 ini. Dan kalau dilihat dari EMA-nya dia sudah di atas EMA 20 dan 50 ya. Oke. Jadi volumenya juga meningkat banyak nih di hari Senin dan Jumat kemarin ya, dengan MACD-nya juga sudah menandakan cukup bullish lah gitu ya. Dan supportnya ada di sini ya, 715 ya. Ya karena sempat menyentuh 715 dua kali lah di sini ya. Jadi kayak ada double bottom ya. Kalau yang ini berapa nih? 720 mungkin di sini ya. Jadi kalau 715 nya jebol ya hati-hati aja ya, kalau trading ya berarti harus cut loss ya kalau lewat dari 715. Oke, ini dividen historinya ya, dimana tahun lalu dia memberikan dividen payout ratio-nya 45,8 ya. Dan total dividennya tahun lalu ya itu 116 rupiah. Nah kali ini dia akan memberikan dividen interim lagi ya, dengan cum date-nya 11 Desember ya, sebesar 25 rupiah. Dan kalau menggunakan penutupan harga di hari Senin ini 790, berarti dividen interim kali ini 3,16 rupiah ya. Nah seperti judul ya, dia sudah memberikan dividen interim nih sebelumnya ya, di sini ya, tanggal 18 September nih ya, sebesar 30 rupiah. Jadi ini dividen interim pertamanya di September, dan sekarang di Desember ngasih lagi dividen interim ya. Jadi kalau kemarin udah dapat 30, sekarang dapat 25 ya, bisa dihitung lah ya dividen yieldnya berapa tuh ya. Udah cukup gede ya. Dan ada kemungkinan dia akan bagikan lagi ya dividen final ya. Biasanya kan dividen final di bulan 5 dan bulan 6 ya. Nah kita coba prediksi aja ya, kira-kira dividen finalnya berapa gitu ya. Ini adalah earning per share dari TB ya, di kuartal 1, kuartal 2 dan kuartal 3 tuh ya. Kalau dijumlahkan ya, earning per share sampai September itu 133,7 rupiah. Kalau kita asumsikan ya di kuartal 4 performansnya ya mirip-mirip kuartal 3 gitu ya, turun dikit lah. Jadi 42 rupiah saja gitu misalnya earning per share-nya ya. Itu berarti total earning per share tahun 2003 adalah 175,77 rupiah ya. Jika dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya, 45%-an, maka dividen totalnya ya itu 79,09 rupiah. Nah kan udah dibagikan dua kali nih dividen interim ya. Jadi 79,09 ini kita kurangkan dengan dividen interim yang Desember nih 25, lalu dikurangkan 30 ya yang sudah dibagikan di bulan September. Itu berarti total dividen tersisanya 24,09 rupiah ya. Nah kalau 24,09 rupiah ini kita bagikan 790, dapatlah kira-kira dividen final yieldnya ya 3,04 lah. Jadi kalau di total mungkin ya di sini dapat 3, di sini 3,16 mungkin yang kemarin ya. 3-an juga ya, kira-kira bisa 9-10% berarti total ya, cukup luar biasa ya. Apalagi dividen payout ratio-nya cuma 45% ya. Kalau tiba-tiba dari Royal nih saya bagikan ya 90%, nah 2 kali lipat, lebih luar biasa lagi ya. Nah itu saja pembahasan dari saya dan sedikit prediksi dari saya ya. Sekali lagi disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, saya hanya sekedar membagikan informasi dan prediksi dari saya, sekaligus menjadi seperti diary untuk saya gitu ya. Apakah prediksi saya ke depannya benar atau salah ya. Kalau salah berarti saya harus belajar lagi gitu ya. Jadi semacam dokumen buat pribadi saya juga nih ya, gitu ya. Nah bagaimana pendapat teman-teman, silahkan sharing ya pendapat teman-teman tentang si TB ini, apakah menarik ya untuk dikoleksi atau tidak gitu ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.